Belum kau menyesal, mari tahan niatmu untuk membalas dendam. Tapi lepaskanlah berkat. Maka engkau akan melihat orang tersebut cepat atau lambat akan berubah. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita mau konsisten mengajarnya. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa kalau kita mau konsisten memberdayainya. Tidak ada seorang pun yang tidak berubah kalau kita mau konsisten mendoakan. Tidak ada seorang pun yang binasa kalau kita mau konsisten menolongi. Kuncinya adalah jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti mengampuni. Yang kedua, prinsip tentang pengampunan. Pengampunan harus dilakukan tanpa batas. Tidak usah hitung-hitungan dalam mengampuni. Karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan seluas lautan. Jadi jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada musuhmu. Itu tidak adil. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan kepada orang yang Anda di mana kecewa atau Anda sakit. Ini yang disebut dengan keadilan. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni, mari kita belajar untuk mengampuni tanpa batas. Belajar untuk seperti Tuhan Yesus, di mana berapa kali kita melukai dia tidak pernah terluka. Kalau kita melakukan firman-Nya, pasti ada kekuatan ilahi memampukan kita untuk terus mengampuni tanpa batas. Perhatikan Tuhan Yesus. Berapa kali kita melukai Tuhan, berapa kali Tuhan tetap menerima kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita. Berapa kali kita berbuat dosa, berapa kali Tuhan tetap selalu tangannya terbuka dan bahunya dia berikan untuk kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita dengan kasih abadi dan kekal, tidak mungkin kita ada sampai hari ini. Jadi jangan hanya cuma pikirkan soal sakit hatimu sendiri, tapi balaslah budimu dengan mengampuni orang lain tanpa batas. Karena Tuhan telah mengampuni kita tanpa batas, maka kita juga punya kewajiban untuk mengampuni tanpa batas. Jadi Anda tuh jangan senang dulu. Setiap kali Anda buat dosa, Anda minta ampun sama Tuhan, betul Tuhan mengampuni, tapi Anda mesti tahu sebanyak kita diampuni, berarti kita punya tanggung jawab juga untuk mengampuni. Jadi jangan senang dulu kalau kita sering jatuh bangun dalam dosa, karena kita punya tanggung jawab untuk memberi pengampunan lebih banyak kepada orang lain. Karena kasih Tuhan begitu berlimpah-limpah, maka kita punya tanggung jawab juga untuk melepaskan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Suatu kali Petrus datang kepada Yesus dengan sombongnya dan berkata kepada Yesus, "Guru, sampai berapa kali saya boleh mengampuni orang yang bersalah kepada saya?" Yesus tidak memberikan jawaban apa-apa. Lalu Petrus jawab sendiri, 7 kali kah? Karena menurut tradisi Yahudi, orang Yahudi boleh mengampuni sampai 3 kali. Nah, Petrus mau menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari orang Yahudi. Dia dapat mengampuni 7 kali. Namun Yesus berkata, tidak. Kalau kau mau mengampuni, ampunilah 70 kali 7. Sama dengan 490 kali. Artinya mengampuni tanpa batas. Jangan hitung-hitungan ketika mengampuni orang, Petrus. Kita harus memberi ruangan untuk orang-orang itu bertumbuh. Kita perlu memberi ruangan untuk orang-orang itu berubah. Tidak peduli berapa kali mereka buat kesalahan, suatu hari ketika kita beri kesempatan atau ruangan untuk bertumbuh, pasti orang itu akan berubah. Kenapa orang itu gak pernah berubah? Karena kita gak pernah memberi ruangan, pengampunan, penerimaan, doa, dan kasih kepada orang itu. Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan di sini, kita akan menuai, kita akan melihat orang itu berubah karena 2 hal. Jadi kalau mau berbuat baik itu harus ada 2 unsur. Ada 2 unsur kalau berbuat baik. Yang pertama harus konsisten. Jangan jemu-jemu. Jangan kecewa berbuat baik. Lanjutkan, teruskan. Dan yang kedua, jangan lemah. Artinya on fire. Kalau mengampuni itu harus semangat. Jangan lemes-lemes. Jangan diam-diam aja. Mengampuni itu betul-betul terlihat, terasa bagi orang yang menerima pengampunan. Sebab kalau kita mulai berhenti berbuat baik, saya tahu namanya berbuat baik kepada orang yang melukai itu tidak mudah. Tapi jangan pakai hatimu yang terbatas, tapi pakailah hati Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita menyingkirkan sebentar sakit hati kita, dan kita terus melanjutkan berbuat baik, berbuat kasih, menerima, mengampuni, mendoakan, memberkati, nanti kita akan lihat orang itu berubah. Begitu orang itu berubah,
baru kita bersyukur, untung saya nggak balas dendam. Sebab kalau Anda sudah balas dendam dulu, kalau Anda udah melukai dulu, maka Anda akan suatu kali menyesal. Sebagai contoh, kalau Anda suatu kali nanti masa pandemik sudah back to normal, udah nggak ada lagi, Anda punya kesempatan liburan 3 hari 4 hari, Anda pergi ke Phnom Penh di Kamboja. Di sana Anda akan mengunjungi 2 situs terkenal. Yang pertama Angkor Wat, tempat pernah dibuat film Tomb Raider oleh Angelina Jolie. Dan yang kedua, situs yang akan kita kunjungi di belakang Candi Angkor Wat, yaitu Civil War Museum, Museum Perang Bersaudara. Setelah kita biasanya diajak pergi mengunjungi Candi Angkor Wat, tempat di mana pernah dibuat film Tomb Raider, maka guide akan menuntun kita pergi ke Museum Perang Bersaudara, di mana guide akan menjelaskan pada tahun 1970 Partai Komunis itu dengan jahatnya mengambil anak-anak kecil di kampung-kampung dan kemudian dilatihnya anak kecil itu di base camp komunis untuk jadi pertempur. Dan kemudian setelah dia mulai beranjak dewasa, dikirimkan kembali ke kampung halamannya untuk melawan kakak-kakak dan orang tuanya. Dan ketika orang tuanya tahu dan kakak-kakaknya tahu bahwa mereka adalah anaknya, mereka adalah adiknya, jadi kesulitan buat mereka bertempur. Dan akhirnya komunis berhasil mengalahkan dan menaklukkan daerah-daerah yang ada di daerah Kamboja. Sebagai akibatnya, anak-anak kecil tersebut yang sudah dewasa, yang berhasil membunuh orang tuanya, melukai kakaknya, dan bahkan juga orang tuanya, sebagian besar dari mereka kehilangan anggota tubuhnya, sebagian besar mereka mati. Maka timbullah penyesalan yang begitu amat dalam di hati anak-anak muda itu, karena mereka melukai keluarganya sendiri. Dan kemudian God mulai menjelaskan di patung Civil War itu dan berkata kepada semua peserta untuk jangan pernah sekali-kali melukai saudara kandung. Jangan pernah sekali-kali berperang dengan orang lain, karena berperang dan melukai tidak pernah mendatangkan hal yang baik, hanya cuma menimbulkan traumatik dan penyesalan yang tiada batasnya, yang tiada habisnya, yang tidak pernah terlupakan. Itu sebabnya sebelum kau menyesal, mari tahan niatmu untuk membalas dendam. Tapi lepaskanlah berkat, maka engkau akan melihat orang tersebut cepat atau lambat akan berubah. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita mau konsisten mengajarnya. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa kalau kita mau konsisten memberdayanya. Tidak ada seorang pun yang tidak berubah kalau kita mau konsisten mendoakan. Tidak ada seorang pun yang binasa kalau kita mau konsisten menolongi. Kuncinya adalah never stop loving people, never stop forgive people. Jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti mengampuni.